Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat tarawih Masjid Rohama, bapak-bapak, emak-emak, adik-adik semuanya yang kumpul di sini, yang mohon izin tidak saya sebut satu persatu, terkhusus untuk para pengurus takmir Masjid Rohama. Bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan kita yang semua yang ada di sini semuanya tanpa terkecuali, termasuk orang tua kita, termasuk pasangan kita, anak cucu keturunan kita, dan semua orang yang terhubung nasabnya dengan kita, di malam ini dalam kesempatan yang mulia kita bersama-sama berdoa semoga semuanya Allah ampuni dosanya, yang masih hidup maupun yang telah wafat, mudah-mudahan semuanya Allah ampuni dosanya, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, zahir maupun batin, dosa-dosa yang bersifatnya dengan manusia ataupun dosa yang ada kaitannya dengan Allah Jalla Jalaluh, semuanya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin. Serta mudah-mudahan Allah terima semua kesolehan-kesolehan kita, terkhusus kesolehan-kesolehan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa angkat derajat kita, Allah cukupi kebutuhan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah izinkan kita semua menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, semuanya berlimpah berkah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih pada puasa nih? Hah? Bapak-bapak masih pada puasa? Hah? Udah pada kagak puasa. Baru ke tanggal berapa? Adik-adik masih pada puasa, adik-adik? Hah? Puasa tuh katanya, hebat. Belum batal puasanya? Belum katanya tuh, keren. Bapak-bapak masih pada puasa kagak? Hah? Kagak. Berarti udah ngerti ya. Alhamdulillah.
abong masih belum ngerti baik ya. Kita kudu ngerti. Bener apa kagak? Kita kudu ngerti. Jangan sampai kita jadi orang kagak ngerti. Betul? Di mana baik apa baik yang terkait dengan kehidupan kita kudu ngerti. Jangan cuman ikut-ikutan doangan. Kalau bisa jangan ikut-ikutan doangan. Orang kesono groyok, kesono ikut ya. Orang demo ikut demo. Orang benci ikut benci. Presidennya si ini, kita ada orang lain nyinyir, ikut nyinyir. Ada gubernurnya begini, kita ikutan komen ya. Ikut-ikutan jadi netizen. Jangan, kalau perlu kita kudu ngerti. Kita mau ngehina, kita mau ngerendahin, kita mau memuji, kita kudu ngerti. Jangan sampai kita cuman ikutan. Udah dibilangin sama Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaut apa? Diem baik romanya. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'uda. Pan enak gitu ya, nyaut dong, mendiem baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kita kagak ngerti, kagak punya ilmunya, udah jangan segala ngasih fatwa, jangan segala ikut-ikutan, jangan juga segala ngasih statement, pernyataan segala macam. Diem baik kalau nggak ngerti ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada. Semua itu pendengaran kita, ucapan kita, gerintas hati kita, apapun yang kita keluarkan berupa kegiatan, perbuatan, perkataan, pernyataan, semua itu akan diminta tanggung jawab. Makanya kita kudu ngerti. Biar ngerti gimana? Ngaji. Biar ngerti ngaji. Kalau kita kagak ngaji, ngerti apa kagak? Kagak. Sekarang bapak nih ditanya, Pak, kalau ditanya rukun wudhu ada berapa? Bapak yang ditanya bapak. Pak, oi, itu pada diem baik ya. Rukun wudhu ada berapa? Hah? Ini 1000 orang yang jawab cuman 100 doangan. Ini belah kanan. Rukun wudhu ada berapa? Oi, diem baik, kagak ditanggepin saya romannya. Bu, rukun wudhu ada berapa? Berapa? Ini yang satu doang yang jawab, yang lainnya pada diem baik. Ini masalahnya ngerti apa tawadhu nih? Rukun sholat ada berapa, Pak? Pak, oi. Bukan masalahnya, bukan dikasih tahu, bukan kagak. Ini kita sholat bertahun-tahun, udah puluhan tahun kita sholat. Kalau nggak tawadu mah alhamdulillah. Tapi kalau kagak ngerti, naudzubillah. Ini jangan sampai kita termasuk ke dalam bait syair ini. Man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita bareng. Man bi ghairi, ikut semua. Man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, man bi ghairi ilmin ya'malu. Siapa saja yang beramal tapi tanpa ngerti ilmunya. Dia sholat tapi nggak ngerti sholat itu gimana, ikut-ikutan doangan. Wudhu
nggak ngerti syaratnya, rukunnya, sunahnya, nggak ngerti. Makanya kalau di dalam fikih itu diantara syarat sahnya wudu, ngerti ilmunya wudu, ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Syarat sahnya sholat juga ngerti ilmunya sholat. Tapi kalau kita nggak ngerti ilmu sholat, nggak ngerti ilmu ibadah lain, nggak ngerti, maaf kadang kita perhatiin kalau lagi puasa nih, lagi apa? Puasa. Niat puasanya kapan? Niat puasanya kapan? Hah? Dia Bapak mah tanya ini diam, tanya itu diam. Niat puasanya kapan? Biasanya beres taraweh, ya apa kagak? Beres taraweh gegoakan bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu niatnya? Nawaitul wudu'a, nawaitu sauma godin an ada ifardi syari ramadana hadisanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Beres gitu, sallallahu ala Muhammad. Niatnya di mana? Di mulut doangan. Yang niat cuman mulut, kata para ulama, itu bukan niat, namanya apa? Talafud. Belum niat. Jadi kalau kita cuman talafud tapi belum niat, niat di mana tempatnya? Di hati. Bapak ibu cuman talafud doang, belum niat, maka belum terpenuhi rukun ibadahnya. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya jadi batal. Sholat rukunnya satu aja rukun gak terpenuhi, maka batal sholatnya. Wudu juga sama, Islam juga sama. Rukunnya 5, 1 tidak kita kerjakan, maka Islamnya batal. Haji, umroh masing-masing punya rukun, 1 rukun kita tinggalkan, batal rukun ibadahnya. Maka lewat mimbar ini pribadi mengingatkan bersama-sama, jangan sampai kita cuman ibadah sekedar ibadah ikut-ikutan. Ibadahlah didasari dengan ilmunya. Kalau kita ibadah tapi tidak didasari dengan ilmunya, maka khawatir ibadah kita tidak diterima. Tapi meskipun ibadahnya diterima, ibadahnya bisa jadi diterima. Tapi Nabi pernah menegaskan, satu orang berilmu, ibadahnya satu orang berilmu, ibadahnya satu orang berilmu, sholat, dia ngerti ilmu sholat, syarat sholat, rukun sholat, dan terkait dengan sholat, sunnah-sunnahnya. Satu orang ibadah ahli ilmu itu lebih baik daripada 1000 orang, ya, ibadahnya 1000 orang yang tidak berilmu. Kita ibadah ngerti syarat dan rukunnya, sunnahnya, dan semua yang berkaitan dengan ibadah tersebut, itu kita satu orang lebih baik dibandingkan 1000 orang yang ibadah tapi tidak dengan ilmunya. Makanya buat kita sekalian, sama-sama kita memperbaiki diri. Mudah-mudahan di Ruhama ini banyak kegiatan pengajian terkait dengan majlis-majlis ilmu. Ini kalau sampai warga di sekitar Ruhama enggak ngerti, berarti udah lepas tanggung jawab dari orang-orang yang berilmu di sekitar sini. Dan kita yang ada di sekitar sini enggak mau ngaji, sampai enggak tahu ilmunya, siap-siap mas'ula, kita semua ditanya sama Allah, diminta pertanggung jawaban. Sholat kita, ibadah kita, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua istiqomah dan juga semangat untuk senantiasa mencari ilmu. Karena cari ilmu apa hukumnya? Belajar apa hukumnya, Pak? Belajar hukumnya wajib. Sholat wajib, ngerti ilmu sholat wajib. Kalau kata usul fiqh, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Puasa wajib, ngerti ilmu puasa wajib.
Wudu wajib, ngerti ilmunya wudu pun jadi wajib. Makanya tolabul ilmi, kita bareng bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Selepas ini kita perbaiki diri kita, cari ilmu tentang sholat, cari ilmu tentang puasa, cari ilmu tentang haji, umroh, wudu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya kita cari ilmunya. Mudah-mudahan kita ibadah sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallah bima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.